Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kelas kalkulus 1. Jadi kali ini kita akan membahas tentang soal yang diberikan pada minggu sebelumnya. Jadi pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan real. Kemudian di akhir materi ada 8 soal, yaitu soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 81 yang diambil dari subbab 01 buku kalkulus edisi ke-9 jilid 1. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu soal nomor 11. Jadi untuk soal nomor 11 soalnya adalah seperti ini ya. Ini adalah soal nomor 11. Kemudian kita diminta untuk menyederhanakan. Nah, kita mulai dari menyamakan masing-masing penyebut. Jadi yang bagian atas, yang bagian pembilang kita samakan penyebutnya, kemudian yang bagian bawah atau penyebut kita samakan penyebutnya juga. Nah, di sini penyebutnya kita samakan itu penyebut 21. Jadi untuk yang atas dulu ya, pembilang dulu ya, 21 ini dibagi 7 adalah 3 kali 11 adalah 33, dikurangi dengan 21 bagi 21 itu 1, dikali 12 adalah 12. Jadi yang bagian pembilang jadinya 33 min 12 dibagi 21. Nah, kemudian untuk bagian yang bawah, sama juga kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 21. Jadi 21 dibagi 7 adalah 3 kali 11 33. Kemudian 21 dibagi 21 adalah 1 kali 12 adalah 12, sehingga 33 plus 12 per 21 menjadi 45 per 21. Jadinya nanti hasil akhirnya adalah 21 per 21 dibagi 45 per 21. Nah, 21 per 21 ini hasilnya adalah 1. Sedangkan 45 per 21 ini kita balik menjadi 21 per 45. Tadi dari bagi menjadi perkalian, akhirnya dibalik menjadi 21 per 45. Jadinya 21 per 45 yang bilangnya di masing-masing dibagi 3 jadinya adalah 7. Sedangkan yang 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Sehingga hasil akhirnya adalah 7 per 15. Oke, berikutnya untuk yang nomor 15. Untuk nomor 15 ini soalnya adalah akar 5 ditambah akar 3 dikalikan dengan akar 5 min akar 3. Nah, kita ikuti aturan perkalian saja. Jadi ini sudah pernah dibahas di sekolah ya. Nah, untuk yang pertama ini akar 5 ditambah akar 3 dikali akar 5 min akar 3. Yang pertama dikalikan adalah akar 5 dikalikan dengan akar 5. Jadinya adalah ini. Kemudian ditambah dengan akar 5 dikalikan dengan negatif akar 3. Jadinya adalah ini. Kemudian berikutnya adalah akar 3 dikalikan dengan akar 5, bagian ini. Kemudian berikutnya adalah ditambah akar 3 dikalikan dengan negatif akar 3. Nah, akar 5 dikalikan akar 5 hasilnya adalah 5. Akar 5 dikalikan dengan negatif akar 3 hasilnya adalah negatif 15. Akar 3 dikalikan dengan akar 5 jadinya positif akar 15. Kemudian akar 3 dikalikan negatif akar 3 hasilnya adalah negatif 3. Jadinya adalah 5 dikurangi 0 dikurangi 3 adalah 2. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, baiklah. Kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 16. Nah, ini soal nomor 16 adalah akar 5 min akar 3 dikuadratkan. Nah, ini kita jabarkan. Jadi akar 5 min akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 5 kurang akar 3 dikalikan dengan akar 5 kurang akar 3. Nah, sama seperti pada soal sebelumnya. Jadi yang pertama adalah akar 5 dikalikan akar 5, kemudian berikutnya ditambah dengan akar 5 dikalikan dengan akar negatif akar 3, berikutnya
ditambah lagi dengan negatif akar 3 dikalikan dengan akar 5, dan yang terakhir adalah ditambah negatif akar 3 dikalikan negatif akar 3. Nah, untuk yang akar 5 dikalikan akar 5 hasilnya adalah 5. Kemudian akar 5 dikalikan negatif akar 3 jadinya negatif akar 15. Berikutnya negatif 3 dikalikan akar 5 jadinya adalah negatif 15. Kemudian yang terakhir adalah negatif akar 3 dikalikan negatif akar 3, ini tambah ya. Ini tambah 3. Hasil akhirnya adalah 5 dikurangi min 15 min akar 15 min akar 15 adalah min 2 akar 15 ditambah dengan 3. Hasilnya 5 tambah 2 nya adalah 8, kemudian dikurangi 2 akar 15. Hasilnya adalah 8 min 2 akar 15. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 17. Sama dengan soal nomor yang sebelumnya, itu soal nomor 15 dan soal nomor 16. Ini perkalian biasa. Yang pertama adalah 3x dikalikan dengan x, ini dulu ya, 3x dikalikan x ini, kemudian menjadi ini ya, kemudian 3x ditambah 3x plus 1 menjadi 3x, kemudian 3x, kemudian min 4 kali x jadinya negatif 4, kemudian min 4 kali 1 adalah min 4. Nah, 3x kali x adalah 3x kuadrat, kemudian ditambah 3x min 4x adalah negatif x, dan negatif 4 sendiri jadi ditulis saja, jadi hasilnya adalah 3x kuadrat min x min 4. Oke, berikutnya adalah nomor 25. Nah, nomor 25 ini kita diminta untuk menyederhanakan juga. Di sini t kuadrat min 4t min 21 per t plus 3. Nah, untuk soal yang seperti ini berarti kita harus faktorkan dulu yang pembilangnya. Diperhatikan untuk persamaan t kuadrat min 4t min 21. Ini bisa dijabarkan menjadi t min 7 dikalikan dengan t plus 3. Coba kita buktikan kalau memang hasilnya adalah t kuadrat min 4t min 21. T kali t adalah t kuadrat. T dikali 3 adalah 3t, min 7 kali t adalah min 7t, jadinya 3t min 7t adalah min 4t. Kemudian min 7 tambah 3 kali 3 adalah negatif 21. Jadi benar ya. Kemudian ini kita bisa ini ya, coret. Jadi hasilnya adalah t min 7 dengan syarat t terus tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, mengapa tidak boleh sama dengan negatif 3? Karena jika kalau t-nya nilainya negatif 3, maka ini tidak akan terdefinisikan. Soal berikutnya yaitu soal nomor 26. Masih dengan konsep seperti pada soal nomor 25, ini adalah kita akan menjabarkan, memfaktorkan, menyederhanakan. Nah, bagian atas ini 2x min 2x kuadrat ini kita bisa ini sama-sama mempunyai satu faktor yaitu x ya. Jadi 2x nya bisa kita keluarkan, 2x dikeluarkan menjadi sisanya adalah 1 min x. Yang bagian bawah kita faktorkan lagi menjadi x dikalikan x kuadrat min 2x plus 1. Kemudian yang bagian atas masih tetap sama. Ini bisa dicoret bagian x nya kita coret, jadinya adalah 2 kali 1 min x, kemudian di bagian bawahnya sisanya adalah x kuadrat min 2x plus 1. Nah, x kuadrat min 2x plus 1 ini kita jabarkan menjadi x min 1 dikalikan dengan x min 1. Nah, ini kita sudah ada yang sama bentuknya ya. Jadi yang untuk bagian atas 2 kali 1 min x ini bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini, min 2 dikalikan x min 1. Hasilnya pun akan sama, jadi min 2x plus 2. Jadi sama ya hasilnya ya. Ini bisa kita coret salah satunya sehingga menjadi min 2 per x min 1 dengan syarat x tidak sama dengan 1.
Kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 61. Ini soal cerita. Jadi pohon Jenderal Sherman di California tingginya 270 kaki dan rata-rata diameternya 16 kaki. Kita diminta untuk memperkirakan berapa banyaknya papan dari kayu yang bisa dibuat dari pohon tersebut dengan anggapan tidak ada limbah dan mengabaikan cabang-cabangnya. Nah, asumsinya itu papan tersebut berukuran 1 inci kali 12 inci kali 12 inci. Oke, pohon berarti itu bentuknya adalah silinder. Maka kita harus menghitung volume dari pohon tersebut. Nah, sebelumnya kita akan mendaftarkan dulu ya apa saja yang diketahui pada soal di atas. Yang pertama adalah yang diketahui adalah diameternya 16 kaki. Kita perlunya ada kita ingin cari jari-jarinya dulu. Jari-jari itu dilambangkan dengan R. Rumusnya adalah diameter dibagi 2, di situ adalah 16 dibagi 2 sama 8 kaki. Nah, karena ini kita sama-sama menggunakan, kita samakan satuannya dengan satuannya inci, berarti kali 12 ya, 8 kali 12 sama dengan 96 inci. Jadi jari-jarinya adalah 96 inci ya. Nah, berikutnya adalah untuk tinggi. Tingginya adalah 270 kaki. 270 kaki. Di sini kita jadikan inci juga menjadi 3240 inci. Nah, sehingga volume dari pohonnya adalah pi kali r kuadrat kali h. Pi-nya ini kita biarkan saja seperti ini dulu. R kuadratnya berarti 96 kuadrat dikali 3240. Jadinya adalah 29.859.840 pi. Nah, kemudian baru kita menggunakan pendekatan, pi-nya itu kita pakai pendekatan 3,14, jadinya adalah 93.759.897,6. Ini adalah volume pohonnya. Nah, kemudian berapa jumlah papannya? Nah, berarti untuk mengetahui jumlah papannya kita hitung dulu volume papannya berapa. Papannya itu bentuknya adalah balok, berarti 1 kali 12 kali 12 adalah 144. Nah, sehingga jumlah papan yang digunakan adalah 93 juta ini dibagikan dengan 144, jadinya adalah 651.110,4. Kemudian dibulatkan menjadi 651.110 jumlah papan. Ini adalah estimasi jumlah papan yang digunakan dari yang bisa dihasilkan dari pohon Jenderal Sherman dengan tinggi 270 kaki dan rata-rata diameternya 16 kaki. Soal terakhir yaitu soal nomor 81. Kita diminta untuk menentukan mana dari 4 soal berikut yang merupakan rasional dan irasional. Nah, untuk yang pertama, negatif akar 9. Negatif akar 9 itu bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3. Dia rasional karena negatif 3 itu bisa kita buat menjadi min 3 per 1. Artinya min 3 dan 1 itu sama-sama merupakan himpunan bilangan bulat. Merupakan bilangan bulat. Nah, berikutnya adalah 0,375. Ini merupakan bilangan rasional karena 0,375 itu bisa kita buat dalam bentuk pecahan ya, 375 per 1000, atau kita bisa sederhanakan lagi menjadi 3 per 8, di mana 3 dan 8-nya merupakan bilangan bulat. Nah, berikutnya lagi adalah 3 akar 2 dikalikan 5 akar 2. 3 akar 2 kali 5 akar 2 adalah 3 kali 5-nya adalah 15, kali 2 adalah 30. 30 itu sama ya, merupakan bilangan rasional karena 30 bisa dibuat dalam bentuk 30 per 1, dimana 30 dan satunya merupakan bilangan bulat. Nah, yang terakhir adalah 1 plus 3 akar 2. Ini kita jabarkan seperti yang contoh sebelumnya menjadi 4 plus 2 akar 3. Nah, akar 3-nya ini irasional, jadi sehingga 4 plus 2 akar 3-nya juga merupakan hasilnya adalah bilangan irasional juga. Oke, demikian untuk pembahasan soal pada subbab 0.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.